Animasi dengan karakter kucing oranye pakai sepatu boot tentunya nggak punya urusan untuk bicara dalam soal kematian, ya kan? Inilah pasti kartun untuk tontonan anak kecil, ya kan? Well, film animasi seperti halnya komik memang masih sering dipandang sebelah mata. Ya, animasi memang sebagian besar dibuat supaya lebih appeal buat penonton muda. Tapi itu bukan berarti film animasi tidak bisa bercerita dengan bobot yang lebih kompleks. Justru sebaliknya, film animasi bisa banget diolah jadi medium yang efektif untuk memperkenalkan isu yang lebih matang kepada penonton muda. Film animasi bukan lantas berarti film anak-anak, but when they do, animasi mampu mengangkat kepada isu-isu real yang dianggap angker oleh orang tua kepada anak-anak. Sutradara Guillermo del Toro literally bilang bahwa animasi adalah medium, bukan genre khusus, dalam pidato kemenangannya di Golden Globes baru-baru ini. Memang, despite pandangan umum bahwa animasi hanyalah film anak, toh telah banyak animasi hebat yang bercerita dengan matang, mengangkat isu yang real, sementara tetap bisa menghibur dalam melakukan hal tersebut. Puss in Boots terbaru karya Joel Crawford adalah contoh berikutnya. Perjuangan terbaru dari animasi untuk membuktikan kekuatan medium ini dalam ranah bercerita. Aku nggak ngikutin franchise Shrek. Ini bahkan in fact adalah Puss in Boots pertama yang aku tonton. Dan syukur alhamdulillah film ini ceritanya berdiri sendiri. Modal nonton ini cukup dengan tahu bahwa universe ceritanya adalah dunia dongeng alias cerita rakyat populer. Jadi ya, magic adalah hal yang bisa kita harapkan di film ini. Si Puss in Boots sendiri kan sebenarnya dari dongeng klasik Itali. Oleh universe di sini, dia jadi kucing jagoan ala Zorro. Dengan sikap sedikit narsis, pede, cerdas, suka pesta, dan dia ini nggak kenal takut. Aku tertawa di hadapan kematian. Itu jargonnya sebelum beraksi menantang bahaya. Saking jumawanya, Puss memang sedikit careless jadinya. Selama berpetualang ngalahin orang jahat itu, si kucing oranye ini actually sudah menghabiskan 8 nyawanya. Ya kan, tahu dong kalau kucing konon punya 9 nyawa. Nah, di sini tuh ceritanya si Puss sudah dalam nyawanya yang terakhir. Kenyataan ini kemudian telak menerpa dirinya. Puss kini tidak merasa segagah itu lagi. Dia benar-benar ketakutan saat ada sesosok serigala misterius datang dan nyaris mengalahkannya. Satu-satunya harapan untuk si Puss in Boots ini bisa kembali pede dan gagah adalah saat ia menemukan peta ke Falling Star yang mampu mengabulkan semua permintaan. Puss ingin minta ya nyawanya diperpanjang lagi gitu kan. Nah, petualangan Puss in Boots bersama rekan-rekan baru dalam mencari permintaan itu pun dimulai. Petualangannya tentu saja penuh bahaya dan stakenya tinggi sekali. Karena bukan dirinya saja yang mengincar permintaan tersebut. Also juga si serigala yang ternyata adalah Death himself terus memburu kemanapun Puss in Boots pergi. Seketika aku teringat sama petualangan Dragon Ball mencari permintaan. Memang pengaruh anime atau animasi Jepang kuat terasa di film ini. Salah satunya lagi adalah pada sekuen berantem dengan raksasa di awal cerita. Aku benar-benar gak nyangka kalau film Western Zorro ini punya sekuen aksi yang vibe-nya mirip banget sama aksi di Attack on Titan. Serius. The way si Puss meloncat-loncat lincah mendekat menuju sasaran yaitu titik lemah raksasa yang menjulang. The way perspektif kamera dalam menangkap dimensi kedua karakter tersebut. Bahkan settingnya juga dibuat di atap rumah. Persis banget kayak Eren yang mau mengalahkan Titan di anime, ya kan? Ini sungguh kejutan menyenangkan buatku. Aku jadi semakin tertarik melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh film ini nanti terkait dengan gaya animasi yang mereka pilih. Visualnya sendiri memang tampak fluid dan seru karena menggunakan gaya yang sama dengan animasi pada Spider-Verse. Gabungan animasi 3D dengan efek dan garis-garis 2 dimensi sehingga tampak kayak komik yang bergerak, kayak video game yang begitu stylish. Animasi tersebut juga terasa selaras dengan quirk yang dikandung oleh karakter dan dunia ceritanya sendiri. Nah, tambahkan itu dengan sekuen-sekuen action tadi, maka Puss in Boots ini jadi terasa luar biasa energik dan ciamik. Perkara tone cerita dan karakter, film ini memang secara overall dibuat untuk menyasar kepada penonton yang lebih muda. Appeal dari estetik dongeng dan kekonyolan yang dibawa itu tetap jadi jualan nomor 1. Tapi film ini juga tidak segan-segan untuk menyelam lebih matang soal bahasan maupun candaannya. Dinamika antara kekonyolan, fantasi, dan real talk yang dikandung itulah yang bikin Puss in Boots The Last Wish jadi hiburan paket komplit. Membuatnya jadi hiburan bagi penonton dewasa maupun penonton yang lebih muda. Film ini nggak ragu untuk membahas soal
takut akan kematian, soal panik bahwa diri kita tuh sudah semakin menua, ya kan? Sesuatu yang clearly nggak kepikiran sama anak kecil. Nah, karena film ini tahu bahwa mereka tuh punya medium yang brilian dan cocok banget untuk menceritakan soal itu kepada ya penonton kecil. Makanya bagi orang yang lebih dewasa, film ini bisa jatuhnya mengerikan. Sementara bagi anak-anak ya mungkin hanya melihatnya sebagai kisah Puss bertemu dengan musuh kuat yang berbahaya. Dan itu that's okay gitu. Kenapa? Karena film ini bakal jadi experience yang terus berubah buat anak-anak yang seiring mereka dewasa nanti. Ya kan? Anak kecil yang sekarang nonton ini, jika menonton kembali saat mereka sudah dewasa, maka akan menyadari hal yang sebelumnya nggak mereka notice. Like, bukankah sangat wonderful rasanya ketika satu film yang kita suka ternyata terasa berbeda saat kita menontonnya di kemudian hari. Sebuah film yang kita suka akan terus rasa baru setiap kali kita menontonnya. Itu adalah suatu hal yang pencapaian yang luar biasa. Nah, film ini punya kesempatan untuk menjadi wonderful seperti demikian, dengan tampil dinamis, mengandung bobot, dan juga hiburan dengan mutu yang sama beratnya. Nah, dalam petualangan yang mencari bintang pengabul permintaan, si Puss ini bertemu dengan banyak karakter, kawan lama, kawan baru, maupun musuh baru. Karakter-karakter seperti Kitty Softpaws, si serigala kematian, dan si Perito, Chihuahua imut yang nyamar jadi kucing, akan ngajarin Puss dan kita tentang kehidupan dan kematian, tentang bagaimana hidup justru berharga ketika ada batasnya, ya kan? Karena mau gimana pun juga ya kematian itu akan datang. Melihat Puss yang ingin meminta perpanjangan nyawa membuat aku sendiri teringat sama kejadian pas aku lagi tugas akhir dulu. Jadi saat itu tanggal presentasi sudah mepet, tapi tugasku tuh belum selesai. Maka aku minta perpanjangan waktu sama mentor. Tapi tahu nggak si mentornya bilang apa? Mau sepanjang apapun saya kasih waktu, tapi kalau kamu belum ready, ya kamu nggak akan pernah ready. Waktu itu tidak akan pernah cukup buatmu, gitu katanya. Dan benar ternyata mau berapa banyak waktu yang kita punya, itu nggak jadi soal. Karena semua ini adalah soal apa yang kita lakukan terhadap waktu tersebut. Nah, dibawa ke cerita film ini, siap menyambut kematian sebenarnya adalah soal sudah atau belumnya si Puss itu menghargai hidupnya sendiri, ya kan? Si Kitty, teman alias mantannya si Puss, ada di situ untuk mengingatkan apa yang harusnya bisa dimiliki oleh Puss sejak lama. Jika dia benar-benar menghargai hidup, dengan menghargai bahwa hidupnya bisa berakhir. Si Perito, surprisingly bakal jadi karakter favorit banyak orang. Ini bakal banyak sekali ngajarin Puss soal ya live the life. Karakter Perito yang polos, yang rada blow on, namun belak-belakan terhadap perasaannya, ternyata jadi karakter yang bijak banget dibandingkan yang lain. Karena Perito di sini satu-satunya yang melihat dunia sebagai sesuatu yang harus dinikmati. Sementara karakter lain, si Puss, si Kitty, itu semuanya hanya bersaing mencari bintang. Mereka tuh tidak saling percaya malah. Nah, perihal kematian tersebut lantas semakin didaratkan lagi oleh film menjadi bahasan soal permintaan. Karena ya ada banyak lagi karakter yang akan jadi saingan Puss in Boots untuk mencari pengabul permintaan. Ada Goldilocks dengan keluarga beruangnya, ada si Jack Horner, si kolektor barang-barang dongeng ajaib, bahkan si Kitty juga sempat jadi saingan si Puss. Nah, bahasan soal permintaan ini akan lebih gampang untuk relate ke anak-anak, tapi film juga nggak ragu untuk ngasih pelajaran berharga di situ dengan cara yang nggak dimanis-manisin gitu. Karena di sini tidak ada satupun karakter tersebut yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semuanya gagal. Nah, tapi kegagalan tersebut tidak diperlihatkan film sebagai sesuatu yang depressing, melainkan dalam semangat yang positif, yang lebih menggelora. Disitulah pembelajarannya. Karena di sini film sebenarnya ngajarin soal sesuatu yang sebenarnya jadi basic dalam menulis cerita, yaitu bahwa yang kita inginkan sebenarnya tidak benar-benar kita perlukan. Dan yang kita perlukan itu sebenarnya mungkin sudah ada di sekitar kita. Kita saja yang perlu menyadarinya. Nah, ya kan di film ini nanti disebut ada birthday wish rule. Ini semacam pamali buat para karakter bahwa mereka tuh kalau ngasih tahu permintaannya ke orang lain, permintaan tersebut pasti tidak bakal terwujud. Nah, sebenarnya pamali tersebut adalah jawaban dari pencarian mereka. Bahwa dengan share their wish, maka mereka akhirnya tuh bonding dengan orang-orang yang actually jadi sumber permintaan mereka tersebut gitu. Karena orang-orang terdekat yang dikasih tahu their secret wish itulah yang tadinya kurang dihargai, yang teroverlook oleh mereka yang terbuai oleh keajaiban di masa datang. Nah, mengharapkan suatu keajaiban tentu saja nggak salah. Hanya saja, sebenarnya mungkin yang kita inginkan bisa jadi sudah ada di sekitar kita. Bisa jadi permintaan itu sebenarnya sudah terwujud, bahkan sebelum kita minta. Kita hanya belum sadar aja gitu. Kita terlalu menggebu sampai tidak menyadari apa yang kita punya, tidak menghargai apa yang dimiliki di sekitar kita. Seperti Goldilocks yang nggak sadar bahwa keluarganya itu selama ini
sudah ada bersamanya. Atau juga seperti si Puss yang baru ngeh hidupnya setelah semuanya hampir berakhir. Jadi ya animasi juga sebenarnya jangan sampai jadi medium storytelling yang ter-overlook oleh kita, yang kurang kita hargai hanya karena tampilannya yang cerah, jokesnya yang konyol, dan seringkali dibuat untuk appeal ke anak kecil. Karena lagi dan lagi, terus saja bermunculan animasi yang berbobot seperti film ini, yang dibalik hiburannya menghadirkan bahasan yang benar-benar bergizi untuk disimak, mengangkat topik yang angker tapi berhasil disamarkan lewat warna yang segar tanpa mengurangi kepentingannya. Film ini penuh aksi, sekuen berantemnya keren-keren dan kreatif, serta penuh berisi oleh fantasi yang mereferensikan dunia dongeng atau cerita rakyat klasik, sambil juga bisa mengantarkan pelajaran berharga tentang hidup kita yang dibatasi oleh waktu. Pelajaran yang tentu saja connect untuk segala lapisan usia. Cerita petualangannya sendiri mungkin tidak benar-benar terasa baru, ya kan? Selain mungkin karena setting dunianya, tapi karena penceritaannya yang menawan dengan dinamika yang unik, jadinya menghibur. Sekaligus kita juga tersentil oleh film ini. Maka aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Puss in Boots: The Last Wish. That's all we have for now. Apakah kalian merasa pernah punya suatu hal yang dipengenin banget tapi kemudian sadar ternyata kalian sudah punya atau tidak perlu lagi hal tersebut? Apa yang akhirnya membuat kalian sadar? Share in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mbakdesit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store MyDesit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.